Avengers! Bersiaplah karena kita akan menghadapi salah satu soal persamaan eksponen UTBK. Jika 10 pangkat 2015 ditambah 10 pangkat 2013 per 101 sama dengan A pangkat B, maka berapakah A plus B? Oh no! Pangkatnya gede sekali nih. Kalau dihitung satu per satu, wah nggak mungkin ya, kelamaan nanti. Nah, tetapi kalau kita lihat di soal ini, sebenarnya kita bisa memanipulasi bentuknya nih. Nah, lihat, kalau ada soal eksponen seperti ini dan basisnya sama, maka untuk memanipulasi bentuk ini kita tinggal mengambil pangkat yang paling rendah antara 2015 dan 2013 itu kan yang paling rendah kan 2013. Nah, kita keluarkan 10 pangkat 2013 dan bentuknya kita manipulasi seperti ini. Boleh gak sih Kak? Boleh banget. Coba kita lihat nih. 10 pangkat 2013 dikali 10 pangkat 2. Ingat kalau di sifat eksponen, misal Kakak punya A pangkat N dikali A pangkat N, maka pangkatnya ditambahkan. Lihat nih, 10 pangkat 2013 dikali 10 pangkat 2, berarti 10 pangkat 2013 pangkatnya ditambahkan, 2013 ditambah 2, berarti berapa? 2015. Terus 10 pangkat 2013 dikali juga dengan 1, hasilnya apa? 10 pangkat 2013, berarti ini bentuknya sama dengan yang ini. Nah, kita coba lihat nih, kelihatannya ada yang sama nggak sih? 10 pangkat 2013 dikali 10 kuadrat itu berapa ya? 100 ditambah 1, 101 per 101 sama dengan A pangkat B. Jadi ada yang sama, 101 dan 101, kita bisa mencoretnya saja. Berarti tinggal 10 pangkat 2013 sama dengan A pangkat B. Nah, kita lihat nih, bentuknya sama nggak sih? Wah, sama. Berarti A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 2013. Berarti A plus B sama dengan 10 ditambah 2013 sama dengan 2023. Ini jawabannya. Mudah sekali bukan? Kita lanjut ke soal selanjutnya. Lanjut, kali ini kita ada satu soal peluang nih. Nah, ceritanya di dalam suatu kelas itu ada 32 orang anak. Nah, 19 anak suka voli, 21 anak suka basket, 12 anak suka keduanya, dan sisanya 4 anak itu tidak suka keduanya. Jika dipilih seorang anak secara acak, peluang terpilih anak yang hanya suka basket adalah gampang Kak, tinggal kita gunakan saja rumus peluang yang sudah kita ketahui. Peluang anak basket yang terpilih itu tinggal banyaknya anak basket per total anak kelas Kak. Anak kelas berarti berapa? 21 per 32. Salah teman-teman. Coba dilihat. Ada yang 12 anak itu suka keduanya, suka basket dan suka voli. Berarti kan belum murni nih berarti. Nah, angka 21 ini itu menyatakan anak yang suka basket saja serta anak yang suka keduanya juga nih. Berarti jawabannya bukan 21 per 32. Terus berapa nih kira-kira jawaban yang benar?
Nah, untuk menentukan anak yang suka basket saja, cara yang paling mudah adalah tinggal kita kurangkan saja total yang suka basket dengan yang suka keduanya. Berarti 21 dikurangi 12, hasilnya berapa? Ya, betul. 9 anak yang suka hanya basket, murni suka basket. Berarti sekarang kita bisa menentukan peluang yang terpilih hanya suka basket. Tinggal peluang anak yang suka basket, aku singkat AB aja. Berapa nih yang anak suka basket murni? Jadi 9 per total anak dalam suatu kelas. Jadi jawabannya 9 per 32 sebagai peluang yang terpilih adalah anak yang hanya suka basket. Sekian terima kasih. Jadi di sini saya akan membahas soal turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum kita masuk pada soal kali ini, alangkah baiknya kita tahu materinya terlebih dahulu. Nah, ini adalah materi dari fungsi trigonometri. Fungsi materi dasarnya. Yang pertama ada y sama dengan sin x, itu turunannya adalah cos x. Y sama dengan cos x turunannya min sin x. Y sama dengan tan x itu turunannya sek kuadrat x dan selanjutnya. Nah, pada soal kali ini kita akan memakai dua rumus ini saja. Lainnya tidak perlu diperhatikan untuk saat ini. Lalu kita juga memiliki satu rumus ini, yaitu sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ini akan kita pakai pada soal kali ini. Lalu ada juga rumus f aksen x sama dengan u aksen kali v minus u kali v aksen per v kuadrat. Nah, rumus ini kita gunakan untuk bentuk soal u per v seperti yang ada di soal kali ini. Ini bentuknya adalah u per v, di mana u itu yang atas dan v itu yang bawah. Nah, langsung saja kita cari. Pertama kita harus nyari u aksen. Jangan dulu sih, kita ke u dulu. U itu yaitu 1 plus cos x, ini adalah u. Lalu v itu adalah sin x. Nah, selanjutnya kita pasti harus mencari u aksen dan v aksen. Nah, cara carinya itu gimana? Ya simpel saja seperti ini. Kita tinggal masukkan ini ya aksen ini. Tapi untuk yang 1 plus cos x ini jangan bingung ya teman-teman. Walaupun di sini nggak ada 1 plus cos x, ini tetap gampang kok. Jadi cara nyarinya itu u aksen itu cara nyarinya kalian turunkan dua-duanya, turunkan 1 dan turunkan cos x-nya. Nah, turunan dari 1 itu adalah 0 kan, 0. Lalu kalau turunannya cos x itu kan di sini udah ada turunannya, yaitu min sin x. Kita langsung tulis saja min sin x. Nah, ini kan udah 0 tambah min sin x kan sama dengan min sin x. Nah, ini ketemu, jadi u aksennya adalah min sin x. Lalu v aksen. Kalau v aksen ini gampang aja. Karena di sini sin x, sini sin x, jadi langsung aja masukin cos x. Nah, jadi kita udah punya data semua ini. U-nya 1 plus cos x, V-nya sin x, U aksennya min sin x, V aksennya cos x. Nah, kita masukkan ke dalam rumus ini. Langsung saja kita tulis f aksen x sama dengan U aksennya berapa tadi? Yes, min sin x. Min sin x dikali, kita kurang aja ya biar gak bingung. Min sin x dikali V. V-nya tadi adalah sin x. Sin x lalu dikurangi U-nya tadi adalah 1 plus cos x. 1 plus cos x. Lalu yang terakhir V aksennya itu adalah cos x. Lalu jangan lupa pangkatnya bawahnya juga itu yaitu V kuadrat. Jadi kan kita pakai yang V yaitu sin x. Langsung saja kita tulis
sin X kuadrat. Nah, langsung saja di sini cara nyarinya itu kita kali silang aja. Yang pertama min sin X kali sin X, kan hasilnya jadi minus sin kuadrat X. Lalu yang kanan kita kurung dulu aja. Yang kanan kita kalikan satu-satu. 1 dikali cos X kali cos X. Yang pertama 1 kali cos X itu hasilnya cos X. Cos X, lalu cos X kali cos X itu cos kuadrat X. Dan jangan lupa tanda plusnya ya teman-teman. Itu plus cos kuadrat X per, ini langsung saja, sin kuadrat X. Nah, kita udah punya ini, lalu kita lanjutkan. Caranya itu kita ubah dulu ini menjadi lebih simpel yang atas. Jadi aku mau pisahin minusnya dari semua ini. Kan ini kalau digabung jadinya min sin kuadrat X dikurangi cos X. Ini kan minus sama minus, ini minus, jadi minus cos kuadrat X per sin kuadrat X. Nah, ini kita bisa pisah karena ini minus. Jadi ini bentuknya itu yaitu minus sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X, cos X dulu ditambah cos kuadrat X. Nah, ini jadi bentuknya. Nah, lanjut. Nah, kali ini kita pakai penerapan rumus yang satu ini. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Kita masukin dulu. Jadi yang pertama itu adalah yang atas dulu aja ya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X. Jadi kan langsung saja minus, kan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Jadi langsung saja tulis 1. Nah, kita punya sisa cos X. Jadi 1 plus cos X. Udah nih. Lalu kita yang bawah sin kuadrat X. Nah, sin kuadrat X ini gimana? Nah, sin kuadrat X kita jadikan 1 min cos X. Caranya begini. Kita balik sin kuadrat X sama dengan 1 kurangi cos kuadrat X. Kita pindah ruas cos kuadrat X-nya ke kanan, jadi minus. Nah, langsung aja kita masukin 1 min cos kuadrat X. Nah, sekarang kita udah punya ini. Lalu langkah selanjutnya apa? Ya, kita pisahkan yang bawah ini ya teman-teman. Jadi yang bawah itu, bentar ya, tulis yang atas dulu. 1 plus cos X per 1 min cos kuadrat X itu bisa dipecah jadi 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Nah, kalau gini kan sudah enak ya teman-teman. 1 plus cos X per 1 min cos X dikali 1 plus cos X. Nah, karena atas dan bawah ini sama, langsung, oh iya, saya lupa. Ini minusnya kelupaan. Nah, gini kan langsung aja kan. Ini kan sama, atas bawah sama. Langsung aja kita coret. Nah, tapi jangan lupain minusnya juga teman-teman. Kan ini hasilnya jadi 1 kan. Nah, jadi hasil akhirnya itu adalah min 1 per 1 min cos X. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Begini saja, ini emang kelihatan ribet tapi hasilnya simpel. Sekian dari saya tentang turunan fungsi trigonom. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan materi pertidaksamaan linear. Khususnya kita akan membahas satu soal. Nah, sebelum masuk ke soal pertidaksamaan linear, kita masuk dulu ke sini. Ini adalah tanda-tanda yang dipakai di pertidaksamaan linear, model matematika. Tanda-tanda. Jadi bagian ini itu lebih dari, ini kurang dari, yang ini lebih dari sama dengan, yang ini kurang dari sama dengan. Nah, pada soal ini kita akan memakai pertidaksamaan linear dua variabel, yaitu ini AX plus BY titik C. Nah, titik-titik ini bisa diisi antara keempat ini.
Nah, langsung saja kita masuk pada soal. Seorang pedagang menjual 2 jenis buah mangga dan jeruk gerobaknya hanya dapat menampung 50 kg. Harga 1 kg mangga 15.000, harga jeruk 20.000. Pedagang berbelanja di pasar induk dengan uang 900.000. Bagaimana model matematikanya? Nah, langsung saja kita tulis data-data yang ada di sini. Jadi dia tuh maksimal menampung itu 50 kg. Maksimal itu 50 kg. Lalu harga 1 kg mangga itu 15.000, harga jeruk 20.000. Nah, di sini saya akan memakai jeruk itu tandanya adalah X. Jeruk X, lalu mangga itu saya notasikan dengan Y. Mangga itu Y. Nah, langsung saja di tabel ini. Jadi tabel ini itu ini untuk kapasitas, bagian kapasitas ini maksimal 50. Lalu yang ini adalah bagian harga. Jeruk itu harganya 20.000, mangga harganya 15.000, dan maksimal pedagang mengeluarkan uang itu 900.000. Nah, langsung saja kita buat model matematikanya. Jadi yang pertama kita buat yang bagian kapasitas. Bagian kapasitas itu X plus Y. Itu tandanya yang apa, teman-teman? Jadi ya, karena ini maksimal hanya dapat menampung 50 kg, dia tidak bisa lebih dari 50 kg. Jadi hanya bisa 50 ke bawah. Jadi tandanya itu kita pakai kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan berapa? 50. Nah, kenapa pakainya kurang dari sama dengan bukan kurang dari? Karena maksimal itu 50. Jadi 50 itu boleh dipakai. Nah, selanjutnya kita ke bagian harga. Untuk bagian harga itu 20.000 X. Nah, kita pisah dulu. 20.000 X ditambah 15.000 Y titik-titik 900.000. Nah, di sini kita pakai apa? Sama juga seperti yang sebelumnya ini. Nah, karena dia juga maksimalnya 900.000, jadi kita pakai kurang dari sama dengan. Nah, ini bisa kita sederhanain karena angkanya lumayan besar. Kita bisa bagi ke 5.000. Kita bagi ini dengan 5.000. Nah, bagi 5.000 jadi 20.000 X itu jadi 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 900.000 dibagi 5.000 itu 180. Nah, di sini kita udah dapat jawabannya. Tapi jangan lupa bagian ini X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Langsung saja kita tuliskan model matematikanya. Jadi model matematikanya itu seperti ini. X plus Y kurang dari sama dengan 50, masukkan yang ini juga 4X plus 3Y kurang dari sama dengan 180. Yang ini juga jangan lupa dua ini. X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini adalah jawabannya. Cukup simpel soal ini. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Oke, jadi di sini saya mempunyai soal jika matriks 2, 3, min 2, 3 ini memiliki determinan 2, maka nilai X adalah. Jadi di sini kan diketahui determinannya itu 2. Kalau ini tuh caranya kita kali silang sini. Ini 2 dikali 3 min X, habis itu dikurangi ini gini, min 2 dikali 3. 2 kali 3 ini 6, min 2X, 3 kali 2 min 6 plus 6 sama dengan 2. Habis itu 6 ditambah 6, ini pindah ruas, min 2X nya pindah ke kanan jadi positif 2X. Ini 10 sama dengan 2X,
Lalu 10 bagi 2 kan 5. 5 sama dengan X. Maka nilai X-nya adalah 5. Jadi soal selanjutnya di sini ada grafik fx sama dengan 2 cos X memotong sumbu X di titik berkoordinat. Di sini kita punya persamaan fx sama dengan y sama dengan 0. Maka dari itu fx sama dengan 2 cos X itu fx-nya kita ganti 0. 0 sama dengan 2 cos X. Di sini 2-nya pindah ke ruas kiri jadi bagi 0/2 sama dengan cos X, maka cos X sama dengan 0. Nah, di sini nilai yang dari cos X sama dengan 0 itu ada di cos 90 derajat. Maka dari itu titik yang memotong sumbu fx 2 cos X itu berkoordinat 90,0. Halo semuanya, sekarang aku akan membahas tentang materi lingkaran. Nah, di UTBK itu biasanya akan muncul soal seperti ini nih. Kita mencari lingkaran yang kecil yang diapit oleh dua lingkaran yang besar dan identik ukurannya. Nah, kira-kira kita mungkin bertanya, ini hubungannya apa sih? Kenapa ada dua lingkaran terus tiba-tiba ada lingkaran kecil? Carinya gimana ya? Nah, di sini aku akan membahas tentang cara kita mencari lingkaran kecil ini. Nah, seperti yang kita ketahui dari soal ini, jari-jarinya itu 4 cm yang besar. Kita notasikan aja R besar. Terus yang kita suruh dicari di sini itu R kecil yang di sini. Nah, kira-kira R itu apa sih? R itu jari-jari. Nah, jari-jari itu apa? Jari-jari itu setengahnya diameter. Diameter itu apa? Diameter itu ukuran lingkaran dari sini sampai sini, dari ujung ke ujung, yang melewati pusat lingkaran. Nah, oleh karena itu, jari-jari itu pusat lingkaran ke titik paling luar lingkaran. Nah, yang kita ketahui dari soal ini ada lingkaran yang besar, jari-jarinya. Nah, untuk mencari jari-jari yang kecil di sini, kita bisa gunakan rumus Pythagoras. Nah, tapi caranya gimana nih? Nah, pertama kita tarik garis dulu. Kalau kita logika, jari-jari lingkaran kita kurangi di sini dan kita cari, misalnya coba cari titik pusatnya, mulai titik pusat. Itu kita bisa dapatkan bahwa titik yang di sini tingginya itu 4 min R. Ini 4 min R. Tinggi dari sini sampai sini. Terus kita mau coba cari dari sini, dari pusat ke pusat lingkaran kecilnya, kita bisa menemukan bahwa hasilnya itu 4 plus R. Tapi tingginya berapa nih kira-kira? Maksudnya mendatar yang di sini. Nah, yang mendatar ini itu 4 cm. Nah, kira-kira kenapa? Karena dari titik tengah ke titik di sini itu selalu 4 cm. Karena 4 cm ini ada jari-jari lingkaran, dan jari-jari lingkaran kebetulan ada di titik ini. Dan ini kebetulan sejajar. Mungkin gambarnya kurang jelas, tapi ini representasi soalnya. Oleh karena itu, kita dapatkan sebuah segitiga seperti ini. Ini 4 cm. Ini 4 min R cm. Terus ini 4 plus R cm. Oleh karena itu, kita bisa gunakan rumus Pythagoras untuk mencari R. Nah, caranya seperti ini. 4 plus R kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 min R kuadrat. Nah, dari sini kita bisa kuadratin keduanya dan menimbulkan sebuah rumus fungsi kuadrat, yaitu R kuadrat plus 8R dikurangi 16 ditambah 16. Kemudian yang di kanan akan menjadi yang minus, yaitu R kuadrat minus 8R plus 16. Nah,
setelah kita ketemu ini, kita bisa berpindah-pindah, memindahkan R kuadrat ini, dan akhirnya ketemu R. Nah, caranya kita pertama memindahkan R kuadrat. Kita eliminasi dua-duanya bisa nih, karena semuanya ada plus. Nah, karena ini hilang. Yang menyisakan kita dengan 8R plus 16 sama dengan min 8R plus 16. Wait. Dan ini juga ada 16 lagi, yang menghasilkan 8R plus 16 min 8R plus 32. Nah, kita bisa pindah min 8R ke sini, dan 16-nya ke sini. Tapi nanti tanda mereka berubah sehingga ini menjadi 16R dan ini jadi minus, sehingga ini jadi 16 lagi. Oleh karena itu, kita bisa langsung menemukan R. Dengan membagi semuanya dengan 16, R didapatkan 1. Sekian dari saya. Terima kasih. Halo semuanya, sekarang saya akan membahas tentang persamaan logaritma. Nah, seperti yang kita punya di sini, ini ada soal logaritma di mana kita harus mencari X dengan persamaan sebagai berikut. Nah, kira-kira untuk logaritma, untuk persamaan kita, itu kita cari gimana ya? Nah, seperti kita lihat ini ada ini, terus ada nilai logaritma seperti berikut. Cuman hasilnya itu bulat. Terus gimana nih kira-kira? Nah, untuk menjawab itu kita sebaiknya menjabarkan semua ini dulu ya. Nah, 5 itu dia dapat dari mana? Kalau nilainya 2 di atas ini. Nah, kita harus cari perpangkatan 2 yang menghasil perpangkatan 2 pangkat 5 untuk mendapatkan nilai logaritma sebagai berikut. Oleh karena itu kita bisa jabarkan seperti ini. 2 logaritma 2x min 6 plus 2 log 8 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Nah, kalian amati juga, ini ada plus di sini. Artinya nilai yang di sini akan dikalikan ke ini. Oleh karena itu, kita menghasilkan 2 log 16x kurangi 48 sama dengan 2 log 2 pangkat 5. Nah, kita udah sama-sama bentuk 2 log ini dan sudah disederhanakan, jadi tinggal 2 ini. Nah, biar kita hitungnya gampang, kita bisa langsung hilangkan semua log yang ada di sini dan menjabarkan hanya yang relevan dalam mencari X, yaitu 16X min 48 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, 2 pangkat 5 itu berapa? 32. Sehingga kita dapatkan sebagai berikut. 16X minus 48 sama dengan 32. Nah, kita bisa pindah 48 ke sini dengan penjumlahan, yaitu 16X sama dengan 48 tambah 32. Sebagai berikut. Terus kita akan jumlahkan jadi 16X sama dengan 80. Nah, kita bisa langsung menemukan X, yaitu X sama dengan 80 bagi 16 di sini, yang menghasilkan 5. Nah, kita coba masukin nih. Nah, kita coba masukin 2 log 10 min 6 plus 2 log 8 sama dengan 5. Nah, kita ketahui ini hasilnya 3. Ditambah ini jadi 2 log 4 sebagai berikut. Nah, karena 2 log 4 sama dengan 2, kita tambahkan 3 sama dengan 5. Benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Halo guys, di sini saya akan membahas tentang fungsi komposisi dan inversnya ya guys ya. Nah, di sini materi apa nih? UTBK cuy, bersiaplah. Ayo kamu. Nanti jangan judul-judul gitu, jangan tunggu ya. Nanti
Ya gitulah. Oke, langsung saja. Diketahui f dan g merupakan fungsi yang mempunyai inverse. Ya ingat tuh ya, ada inverse-nya tuh. Jangan lupa inverse-nya. Nah, jangan dinaikin, integral ini namanya. Ya, di sini ada pertanyaan ya langsung ya. Jika f bundaran g sama dengan x plus 1 dan gx plus 2 sama dengan x min 4, maka nilai f inverse 2 dan g inverse 2 adalah berapa? Ayo. Nah, ini menarik ini. Nah, langsung saja gx plus 2 sama dengan x min 4. Kita misalkan y sama dengan x plus 2. Langsung saja kita substitusikan, kita masukkan, kita jawabkan. Oke, y sama dengan y min 6. Nah, langsung saja itu diinverskan saja. G inverse x sama dengan x plus 6, cuy. Nah, kita masukkan 2-nya di dalam x, atau x sama dengan 2. Ya, jadinya G inverse 2 sama dengan 2 plus 6, yaitu T8, men. Ayo nih, 8 nih, udah cepet dan selesai tuh. Aduh. Ya, langsung saja f bundaran G x sama dengan x plus 1. Kan tadi sudah diketahui Gx sama dengan x min 6. Karena tadi sudah dimisalkan, maka yang ini juga dimisalkan juga, cuy. Fx min 6 sama dengan x plus 1. Kita misalkan u ya guys ya. U sama dengan x min 6. Jadinya fu sama dengan u plus 7, cuy. Kita inversekan. Jadi f inverse x sama dengan x min 7. Yo, langsung masukkan x sama dengan 2-nya, cuy. Jadi f inverse 2 sama dengan 2 min 7 sama dengan berapa ya? Yuk, 5 doang. Siapa tadi yang jawab 5 doang? Ada minnya, cuy, jangan lupaan. Harus teliti, men. Oke, ya langsung saja kita menjawab pertanyaan soalnya ya guys ya. Maka jumlahnya adalah f inverse 2 plus g inverse 2 sama dengan min 5 plus 8. Ayo, berapa itu? Apa? 3. Kayak apa? Bulan Maret. Apa bulan Maret apa? PSAJ. Oh iya, PSAJ. Benar juga itu PSAJ nanti ya. Ayo mengingatkan saja. Bulan Maret PSAJ. Oke, ya, jadi jawabannya adalah 3. Selanjutnya. Halo guys, Arfi di sini lagi ya, langsung membahas ke yang kedua nih, soal materi UTBK ya, materi UTBK turunan fungsi aljabar, cuy. Ya, langsung aja ke soalnya guys ya. Yuk, fungsi fx ditentukan oleh fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 5x plus 1. Dan f aksen x adalah turunan dari fx. Nilai dari f aksen 1 adalah berapa? Ayo kita tentukan aja ya. Langsung nih, ini udah dikerjain nih ya. Jadi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 5x plus 1 diturunkan, cuy. Jadinya f aksen x sama dengan 3x kuadrat plus 6x min 5. Langsung saja kita masukkan. Jadi f aksen 1 f aksen 1 sama dengan 3 kali 1 pangkat 2 plus 6 kali 1 min 5. Jadinya 3 plus 6 min 5, cuy. Jadi berapa yuk? Tuh, buat tuh. Berapa? 4. Aku juga 4. Sorry, nanti kena tutupannya. Ya, ya, saja dari aku. Sekian, terima kasih. Dan dari kelompok kami, sekian terima kasih dan mewakili, dan juga untuk semangat untuk teman-teman semua ya. Selamat berjuang. Sukses. Nah, habis dari sini ada.
Avengers!